Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan solat maghrib yang kita lakukan alhamdulillah secara berjamaah. Kemudian pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan fikih muamalat, di mana pada malam hari ini kita akan membahas bab yang ke-11 dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana tema pembahasannya adalah terkait dengan al-ijarah. Al-ijarah, yaitu akad sewa menyewa atau akad yang dilakukan untuk mengambil upah atas satu manfaat yang didapatkan. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya al-ijarah. Secara bahasa, al-ijarah ini berasal dari kata al-ajr, berasal dari kata al-ajr, yang berarti al-iwad. Jadi al-ajr itu artinya al-iwad, pengganti, pengganti. Makanya pahala itu, pahala dalam bahasa Arab itu disebut ajr, disebut dengan al-ajr, karena memang dia merupakan pengganti dari sesuatu yang kita lakukan, dari kebaikan yang kita lakukan. Maka pahala dalam bahasa Arab juga disebut dengan ajr, ajrun azim, biasanya dalam Al-Quran, ganjaran yang sangat besar. Nah, asal kata al-ajr itu adalah al-iwad, ganti. Jadi sebuah pengganti yang diberikan atas satu perbuatan. Adapun secara istilah, maka al-ijarah ini didefinisikan dalam kitab ini adalah aqdun ala manfa'atin mubahatin ma'lumatin tu'khadhu syai'an fa syai'an. Jadi ijarah ini adalah aqdun, sebuah akad, sebuah akad. Akad atas apa? Kalau disebut akad, maka pasti ada orang yang berakad, ada pihak-pihak yang berakad, mengikat janji. Akad atas apa? Akad atas ala manfaatin mubahah,
atas satu manfaat, ya, atas satu manfaat tertentu, ya, mubahah, di mana manfaat ini dalam pandangan syariat boleh diambil, ya, diperbolehkan manfaat itu didapatkan, ya. Ma'lumah, kemudian dia diketahui, ya, manfaat itu diketahui, ma'lumah. Tu'khadhu syai'an fa syai'a, yang diambil secara bertahap, yang diambil secara bertahap, ya, baik dalam jangka waktu yang singkat atau dalam jangka waktu yang panjang, ya. Muddatan ma'lumah, ya, dalam tempo waktu yang diketahui, yang jelas. Min ainin ma'lumah, ya, di mana manfaat itu diambil dari satu benda yang telah diketahui, ya. Min ainin ma'lumah au mausufatin fi dhimmah, atau disifatkan, ya, atau, ya, disifatkan dengan di mana, ya, manfaat itu akan didapatkan dan menjadi bagian daripada tanggung jawab orang yang memberikan atau akan mengambil manfaat itu, atau akan yang memberikan manfaat itu. Au ala amalin ma'lum bi'iwadin ma'lum, atau terkadang juga ijarah itu didefinisikan, ya, melakukan kerja tertentu dengan upah tertentu. Nah, jadi para jamaah sekalian, ya, ini makna ijarah itu dalam syariat kita. Ya, jadi saya ulangi, ijarah itu adalah sebuah akad atas satu manfaat. Apa itu manfaat? Manfaat itu sesuatu yang kita dapatkan dari suatu barang, ya. Kalau jual beli tujuannya itu adalah kepemilikan, ya. Jual beli rumah, tujuan daripada jual beli itu berpindahnya kepemilikan rumah itu dari orang yang menjual kepada orang yang membeli. Itu jual beli. Tapi dalam ijarah, akadnya itu bukan pada tujuan daripada akad ijarah itu bukan bergantinya kepemilikan, tetapi tujuan daripada ijarah itu adalah mengambil manfaat, ya. Jadi rumah ini disewakan, ya, ijarah itu kan sewa. Rumah ini disewakan, bukan dijual, tapi disewakan. Apanya yang berpindah? Rumahnya atau manfaatnya? Manfaatnya. Ya, jadi ketika telah terjadi akad ijarah, akad sewa menyewa, maka manfaat yang tadinya dimiliki oleh orang yang menyewakan itu berpindah kepada orang dari, ya, orang yang memiliki rumah itu berpindah kepada orang yang menyewanya, ya. Penyewa namanya muajir, namanya mustajir, ya. Jadi ada namanya muajir. Muajir itu yang menyewakan, mustajir itu orang yang menyewa, ya. Nah, jadi yang diambil itu adalah manfaatnya. Rumahnya tidak berpindah kepemilikannya, karena yang diakadkan itu hanya
manfaat. Apa manfaat dari rumah itu adalah untuk ditinggali, ya, ditinggali supaya orang bisa istirahat, tinggal, ya, di rumah tersebut, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ijarah. Dibatasi oleh waktu tertentu, ya. Jadi manfaat yang dibolehkan di dalam syariat, kemudian jelas, ya, jenis manfaat itu diketahui oleh masing-masing, kemudian diambil dalam jangka waktu tertentu, ya, ya, ya. Baik dari benda yang telah ditentukan, ainin ma'lumah, seperti rumah itu tadi, atau mausufatin fi dhimmah, atau bendanya pada saat itu tidak ada tapi dijelaskan sifat-sifatnya, ya, seperti seseorang yang ingin menyewa mobil, ya, yang kita kenal dengan istilah rental, ya. Saya mau rental mobil, mobilnya apa? Ya, mobilnya ini, dijelaskan ini. Mobilnya tidak ada di depan kita, tapi sudah dijelaskan kriteria, jenis mobilnya dan seterusnya. Ini juga boleh. Ini juga masuk dalam kategori ijarah. Jadi bukan, tidak mesti barangnya pada saat itu ada di depan kita dan kita lihat. Bisa juga barang yang akan diambil manfaatnya itu masih dalam mausufatin fi zimmah, karena pada saat itu barangnya belum ada umpamanya, ya. Atau ijarah itu adalah aqdun ala amalin ma'lum bi'iwadin ma'lum, ya, satu akad atas satu kerja yang dilakukan dengan upah yang diketahui. Itu juga ijarah, ya. Kita mau bangun rumah, ya, maka kita butuh tukang, ya. Nah, kita butuh keterampilan yang dimiliki oleh tukang itu. Maka kita katakan, ketika kita meminta tukang itu untuk bekerja, maka pada hakikatnya kita telah melakukan akad ijarah. Dengan tukang itu kita mengambil manfaat dari keahlian yang dia miliki untuk, ya, membangun rumah umpamanya dengan upah yang bi'iwadid ma'lum, dengan upah yang telah diketahui, ya. Nah, ini para jamaah sekalian, apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa ijarah ini adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat kita? Ini ada dua ayat yang disebutkan dalam kitab ini. Pertama, dalam surah At-Talaq ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna." Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Ketika wanita-wanita tersebut telah menyusui anak-anak kalian, maka hendaklah kalian membayarkan upah-upah mereka. Kebiasaan orang Arab dahulu itu, bahwa bayi yang baru lahir itu diserahkan kepada siapa? Kepada wanita-wanita yang tinggal di pedalaman, ya, tidak sembarang wanita, ya, diberikan pengasuhannya kepada wanita-wanita yang tinggal di pedalaman, wanita-wanita dari kaum pedalaman yang tinggal di pedalaman, agar anak itu selain mendapatkan ASI, ya, yang berasal dari bahan-bahan atau makanan-makanan yang steril, ya. Jadi sejak dahulu orang Arab itu luar biasa,
ya cara berfikirnya, ya. Padahal itu dahulu, ya, belum ada apa namanya itu, belum ada polusi, belum ada sayur-sayuran yang buah-buahan yang dipercepat kematangannya, ya, atau tumbuh cepat karena diberikan pupuk atau konsentrat sehingga tiba-tiba cepat besar. Itu dulu tidak ada seperti itu. Tapi pada saat itu mereka sudah berpikir bahwa anak mereka ini butuh untuk diberikan, ya, ASI yang sehat, ya. Jadi kebiasaan mereka, wanita-wanita yang berada di kota itu, ya, di kota itu menyerahkan anak-anak mereka untuk disusui oleh wanita-wanita yang berasal dari pedalaman. Satu itu, ya, pertama agar cuaca, ya, bi'ah lingkungan lebih kondusif, ya, lebih kondusif. Kemudian yang kedua apa tujuannya? Agar bahasa Arabnya itu menjadi fasih, karena biasanya masyarakat perkotaan itu bahasanya sudah bercampur karena interaksi dengan banyak orang, sehingga bahasanya itu sudah bercampur. Sementara kalau berasal dari pedalaman itu relatif bahasa mereka itu masih sangat terjaga. Nah, dengan alasan itu maka mereka menitipkan anak mereka itu untuk disusui, ya, disusui oleh wanita-wanita yang berasal dari pedalaman. Dan itu terjadi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disusui oleh Halimah, ya, oleh seorang wanita yang bernama Halimah dari Bani Sa'ad, ya, yang kemudian dikenal Halimatu As-Sa'diyah, ya, karena dia berasal dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu sekarang itu daerahnya berada di dekat Taif, ya. Mekah itu dekat Taif. Taif itu kira-kira 1 jam, ya, untuk sampai ke Mekah. Nah, itu dahulu sampai sekarang Taif itu adalah wilayah yang subur, ya, wilayah yang subur, wilayah yang sampai sekarang, ya, sayur-sayuran itu banyak tumbuh di Taif itu. Nah, wilayahnya relatif lebih kondusif, lebih subur. Nah, maka, ya, Nabi SAW ketika masih kecil, bayi, itu diserahkan kepada Halimatu As-Sa'diyah dan sempat disusui oleh Halimatu As-Sa'diyah untuk beberapa lama. Nah, apa yang dilakukan itu kan akad sewa itu. Fa in arda'na lakum, apabila wanita-wanita itu telah menyusui bayi-bayi kalian, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah kepada mereka upah, upah atas susuan yang mereka berikan kepada anak-anak bayi itu. Nah, kemudian dalam surah Al-Qasas, ya, ini mengisyaratkan dibolehkannya akad ijarah, akad sewa menyewa. Ini dalam kisah Nabiullah Musa alaihi salam, ya. Ketika ada 2 orang wanita dalam kisah Musa alaihissalam, 2 orang wanita yang menggembalakan kambing dan kemudian tidak mampu memberikan minuman atau air kepada kambing-kambing yang keduanya gembalakan karena terhalang oleh banyaknya laki-laki yang menggembalakan kambing. Maka melihat kejadian itu, Nabi Musa alaihissalam berinisiatif untuk membantu keduanya. Nah, ketika keduanya pulang, maka salah satu di antaranya mengatakan qalat ihdahuma, ya, jadi salah satu daripada keduanya itu mengatakan kepada bapaknya, qalat ihdahuma sta'jirhu, ya, qalat ihdahuma sta'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Wahai bapakku, wahai ayahku, istajirhu, jadikan dia orang yang
diberikan upah, ya. Ini laki-laki ini, maksudnya Nabi Musa ini laki-laki yang baik, ya. Tanda-tanda kebaikannya sudah nampak pada saat berinisiatif untuk menolong kedua wanita itu. Ya. Qalat ihdahuma, maka salah satu daripada keduanya itu berkata kepada ayah mereka ketika keduanya sudah pulang, istajirhu, jadikan dia adalah orang yang diupah. Istajirhu, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita pekerjakan itu siapa? Dua, al-qawiyu al-amin, orang yang memiliki kekuatan dan memiliki amanah. Dan kata para ulama, inilah syarat utama, ya, kalau kita ingin memilih orang yang mau bekerja sama dengan kita, bekerja dengan kita, tidak usah syaratnya sarjana S1, S2, S3, S4. Itu gelar itu, ya, kadang tidak diperlukan, ya. Tidak usah ditanya. Tapi lihat apa? Lihat apakah dia ini orang memiliki al-qawi, kekuatan. Nah, kekuatan yang dimaksud itu tergantung jenis pekerjaannya. Ada yang membutuhkan kekuatan fisik, ada pekerjaan yang membutuhkan kekuatan lobby, ya. Ada pekerjaan butuh kekuatan lobby enggak? Sales itu apa? Sales, ya, menawarkan sesuatu butuh, ya. Kalau ada orang yang tidak bisa bicara, jangan, ya, jangan jadikan sales, akan rugi antum. Atau ada orang yang antum pekerjakan, ya, jaga toko umpama, ini sederhana, ya, jaga toko, tapi senyumnya saja sudah luar biasa susahnya. Bagaimana mungkin? Dia tidak punya kekuatan dari sisi itu. Iya. Bagaimana orang mau tertarik belanja kalau penjaga tokonya saja sudah? Oh, iya. 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 Setiap orang yang datang ke toko itu dia bilang, ini terakhir kali saya masuk ke toko ini. Nah, jadi kekuatan itu satu, ya, kekuatan, dan kekuatan itu tergantung jenis pekerjaannya. Ada kekuatan fisik, ada kekuatan ilmu, ada kekuatan bicara, ya, ada pekerjaan yang membutuhkan kekuatan bicara, ada kekuatan logika dan seterusnya, ya. Kekuatan menulis juga ada pekerjaan yang membutuhkan kekuatan menulis, ada pekerjaan yang membutuhkan kekuatan keterampilan dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua apa? Al-amin, itu syarat. Al-qawiyyu al-amin, ya, qawiyyu al-amin. Ya, jadi ayat ini selain mengisyaratkan tentang disyariatkannya akad sewa menyewa, juga diisyaratkan kepada kita siapa kriteria orang yang pantas untuk kita jadikan sebagai orang yang kita berikan upah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk mengetahui dia itu al-qawiyul amin? Bagaimana caranya? Lihat apanya? Lihat rekam jejaknya. Ada istilah sekarang, rekam jejak. Ya, lihat rekam jejaknya. Kan semua orang sekarang sudah bisa kita ketahui rekam jejaknya. Ya, jangan membeli apa? Ya, kucing dalam karung. Iya. Iya. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi dari ayat ini menjelaskan kepada kita tentang dibolehkannya akad sewa menyewa. Dan dalam hadis pun seperti demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr istajara rajulan
min Bani Dail hadiyan khiritan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika akan berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu istajara ajiran, menyewa seseorang yang akan diberikan upah sebagai apa? Hadiyan khiritan, sebagai penunjuk jalan. Ya, apa bahasanya sekarang? Guide. Ya, jadi guide. Ya. Jadi Nabi SAW itu akan menempuh jalan yang tidak biasanya, ya, pada peristiwa hijrah itu, ya, tidak biasanya, tidak biasa dilalui oleh orang. Maka beliau perlu dalil, perlu guide, perlu orang yang faham, ya. Maka Rasulullah menyewa siapa? Seorang Yahudi yang bernama bukan Yahudi, seorang musyrik yang bernama Abdullah ibn Uraiqid. Ya, namanya Abdullah ibn Uraiqid. Itu diberikan upah oleh Rasulullah SAW dan oleh Abu Bakar untuk menunjukkan kepada keduanya jalan untuk menuju ke Mekah. Nah, ini dalil ya menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu juga menggunakan akad sewa ini. Begitu pula dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, ya, ancaman bagi orang yang memiliki orang yang dipekerjakan, orang yang disewa. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ini hadis qudsi, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang nanti pada hari kiamat saya yang akan menjadi lawannya, kata Allah. Jadi nanti pada hari kiamat siapa lawan orang ini? Allah langsung. Salasun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang nanti sayalah yang akan menjadi lawannya. Iya. Salah satu di antaranya adalah wa zakara minhum, salah satu dari ketiga orang itu siapa? Yang akan dituntut oleh Allah nanti di hari kiamat, ya, rajulun istajara ajiran, seseorang yang menyewa seseorang untuk bekerja, atau ya menyewa seseorang untuk melakukan satu pekerjaan, fastaufa minhu, dan orang itu telah menuntaskan pekerjaannya, fastaufa minhu walam yu'tihi ajrahu, tetapi dia tidak memberikan upah kepada orang itu. Nah, hati-hati para jamaah sekalian yang punya pekerja, ya, yang punya pekerja, yang punya orang yang disewa, kemudian orang tersebut sudah menuntaskan pekerjaannya. Nah, kita ini tidak membayarkan upahnya, hati-hati, nanti dituntut oleh Allah pada hari kiamat, ya, hari kiamat. Dan tidak ada lagi yang bisa mengelak pada hari itu, karena yang lawannya itu bukan orang yang bersangkutan, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu, berikanlah orang yang dipekerjakan itu upahnya sebelum qabla an yajiffa araquhu, sebelum keringatnya kering. Bagaimana nih Ustaz? Kita kerja di ruangan ber-AC, tidak ada keringat tak? Apa maksudnya? Bukan berarti harus ada keringatnya. Maksudnya ketika orang itu sudah selesai daripada pekerjaannya, segera berikan, jangan ditunda-tunda. Jangan besok pindah. Padahal sudah selesai hari ini, kita bilang besok. Kita bilang ya nantilah, kalau ada rezeki saya kasih upahnya. Padahal kita sudah sepakat dari awal. Ini tidak boleh. Ya, makanya para jamaah sekalian, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu, sebelum kering keringatnya berikanlah
upahnya itu, maksudnya segera setelah dia selesai daripada pekerjaannya, ya, jangan ditunggu-tunggu, dia berkeringat dulu. Iya, kalau pekerjaannya mengeluarkan keringat, tapi kalau tidak ada keringatnya, ya, jadi jangan difahami hadis ini ya secara zahirnya saja, ya, maksudnya segera dibayarkan upahnya ketika dia selesai mengerjakan pekerjaan itu. Nah, ini para jamaah sekalian dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita betapa disyariatkannya atau ijarah ini, akad sewa menyewa ini adalah sesuatu yang dibolehkan dan dibenarkan di dalam syariat agama kita. Nah, para jamaah sekalian, ada beberapa hukum, ya, beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama, orang yang melakukan akad sewa menyewa itu harus masuk dalam kategori jaizut tasarruf. Ini selalu kita ulang-ulangi, jaizut at-tasarruf. Siapa itu? Orang yang sudah balik, berakal, ya, berstatus merdeka, dan satu lagi rasyid. Apa itu rasyid? Orang yang cerdas, memiliki kelayakan untuk melakukan tindakan pada harta yang dia miliki atau yang diamanahkan kepadanya. Jadi tidak boleh akad sewa menyewa dengan seorang yang masih kecil. Ada anak kecil punya hotel, iya, sewakan, atau dia punya mobil, dia rentalkan, tidak sah itu akadnya, ya. Atau orang yang gila, itu tidak sah, ya. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, manfaatnya itu harus diketahui. Manfaat yang akan didapatkan dari sesuatu itu harus jelas, ya. Harus jelas. Jangan menyewa sesuatu sementara kita tidak tahu atau tidak jelas apa manfaatnya. Nah, maka syaratnya sewa menyewa itu disahkan dalam syariat kita kalau manfaatnya itu jelas. Ya, seperti tadi, kalau rumah kita sewakan, manfaatnya jelas. Untuk apa? Untuk ditinggali, ya. Atau untuk, ya, kan beda-beda juga, ya. 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 Mobil, kita sewa mobil, ya. Jelas kan manfaatnya mobil itu untuk dikendarai, ya. Dan seterusnya. Ya, jadi harus jelas, ya. Kemudian yang kedua, upahnya, ujrahnya, biaya sewanya juga harus jelas, ya. Kenapa? Karena ini akad muawadah, akad transaksi, ada barter di dalamnya. Maka selain manfaat yang didapatkan harus jelas, juga upah yang didapatkan harus jelas. Ya, saya pinjam atau saya sewa mobil Anda, berapa ongkos sewanya? Terserah nih. Boleh enggak itu? Terserah. Sebenarnya tidak boleh, karena ini tidak jelas, ya. Iya. Dan kata para ulama, kalau bahasanya seperti itu, maka dikembalikan kepada apa? Dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di tempat itu. Jadi umpamanya dia bilang terserah nih, ya, terserah, ya, seikhlasnya bapak saja. Biasanya kan begitu. Nah, ya. Bagus sekali itu bahasa, seikhlasnya bapak saja. Nah, ya. Nah, ternyata kita kasih sesuai dengan sesuai dengan keikhlasan. Akhirnya dia menggerutu juga. Ini tidak ikhlas namanya, kan? Nah, maka kata para ulama, kalau akadnya seperti itu, maka kewajiban kita kembali kepada kita kan biasa mau naik beca itu, ya, naik beca. Deng, saya mau ke sana. Berapa? Naik maki. Sampai di ujung jalan kita mau bayar ongkos sewanya, kita kasih 5.000, dia marah-marah. Tadi bilang naik maki. Iya, nah, makanya kata para ulama, kalau seperti itu akadnya dikembalikan kepada kebiasaan, ya, pada kebiasaan, ya. Nah, jadi yang penting akadnya itu harus, biayanya itu harus
jelas, ya. Upahnya itu harus jelas. Kemudian manfaatnya juga, ini syarat yang keempat, manfaatnya juga itu harus dibenarkan oleh dibenarkan dalam syariat kita. Ada enggak manfaat yang tidak dibenarkan? Hah? Ada. Itu pelacur itu ada manfaatnya tidak? Ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya, tapi manfaatnya itu diharamkan dalam syariat. Bahkan Anda dia akan dikatakan sebagai seorang pezina. Satu. Penyanyi. Ada manfaatnya enggak? Iya, tapi itu enggak dibolehkan di dalam syariat. Ya. Sewa apa kalau dalam pesta itu? Ah, itu. Antum lebih tahu. Iya. Nah, itu apalagi itu? Ya. Nah. Kemudian yang kelima, syaratnya yang penting untuk kita ketahui bahwa memang manfaatnya itu bisa didapatkan, ya. Bisa didapatkan dari seseorang yang kita sewa. Karena bisa saja ada satu manfaat, ya, karena orangnya tidak tepat, maka manfaat yang kita inginkan itu tidak kita dapatkan. Contoh, kita ingin menyewa seorang security, penjaga keamanan, ya. Tapi pas kita sudah selesai, sudah akad, ternyata pas hadir orangnya tidak bisa melihat, buta. Meskipun dia sudah setuju, iya saya siap jadi security, tapi apa? Mohon maaf, matanya, maka akadnya itu otomatis tidak sah. Ya. Kenapa? Karena manfaat yang kita inginkan itu tidak terpenuhi pada orang tersebut. Ya. Jadi salah satu syaratnya bahwa manfaat itu dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan atau dapat ditunaikan dengan baik. Nah, kalau dia berupa benda seperti rumah, mobil, maka persyaratannya itu bahwa orang yang menyewakan itu memiliki barang itu atau diamanahkan kepadanya untuk disewakan. Nah, ini diantara hal-hal yang penting untuk kita ketahui. Dan terakhir, waktunya harus jelas. Saya rental mobil tak? Ya, oke. Berapa lama? Terserah. Nah, itu juga. Itu tidak jelas namanya. Ya, jadi harus jelas. Ya. Kalau ada yang seperti itu, harus kita bilang 3 hari ya 3 hari. Ya. Ya. Ya, jadi perlu ditentukan waktunya, karena kalau tidak ditentukan waktunya, ini yang biasa menimbulkan sengketa dan perselisihan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hukum yang perlu kita perhatikan terkait dengan sewa menyewa ini. Yang pertama, kata para ulama, tidak boleh melakukan akad sewa menyewa atas sebuah ibadah, ya, atas amalan-amalan yang di dalamnya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti muazzin, itu tidak boleh disewa, itu tidak boleh. Jadi saya sewa untuk jadi muazzin ini, boleh tidak? Satu bulan untuk azan boleh tidak? Boleh tidak para jamaah sekalian? Boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Karena ini merupakan sebuah ketaatan, sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ya ibadah haji, ya, menjadi imam, mengajarkan Al-Quran,
ya, maka itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa. Maksudnya tidak boleh ada akad sewa menyewa untuk hal tersebut. Tapi harus tahu diri. Ya. Dahulu para jamaah sekalian, pekerjaan-pekerjaan ini itu baitul mal langsung yang berikan kepada mereka. Jadi tanpa perlu dilakukan akad sewa. Tapi baitul mal faham ini orang sudah melakukan amalan yang baik, menjadi muazin. Ya, ada tidak yang siap jadi muazin? Tidak semua orang bisa jadi muazin. Iya, betul kan? Buktinya di masjid ini ada muazin tetapnya enggak? Iya, karena tidak semua orang bisa jadi muazin. Makanya kalau ada yang siap jadi muazin, harusnya pengurus masjid itu harus sudah paham. Iya, enggak usah bilang, tidak ada akadnya. Jangan begitu. Ya, harus kita sudah paham. Ini adalah sebuah ketaatan. Memang betul ketaatan, dia niatkan pahala. Tapi sejak dahulu muazin itu dibiayai oleh baitul mal. Tapi kan kita tak punya baitul mal, maka yang dipakai itu adalah apa gunanya itu donatur tetap itu? Jadi seperti itu para jamaah sekalian. Kalau dulu namanya baitul mal, dan begitulah amalan-amalan ibadah sampai imam pun, ya, memang sangat tidak pantas kalau diakadkan, ya, kayak seperti pekerjaan, ya, ini kan ibadah kepada Allah jadi imam, tapi ya mengajarkan Al-Quran, ya, tapi harusnya kita sudah paham bahwa ini, ya meskipun ya perlu antum ketahui persoalan ini atau masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi pada intinya, ya, bagi yang mengatakan tidak, baitul mal itu bertanggung jawab untuk memberikan tunjangan, apalah namanya, mau tunjangan atau apa, ya, gaji kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua hukum yang terkait, orang yang menyewakan barang itu harus segera memberikan barang yang akan disewa kepada orang yang menyewa. Ya, jangan ditunda-tunda. Kemudian orang yang menyewa tugasnya untuk menjaga barang yang dia ambil manfaatnya. Dan membayarkan upahnya pada waktu yang telah ditetapkan. Para jamaah sekalian, kalau kita sewa rumah, kontrak rumah, umpamanya ini, ya, kita kontrak rumah, boleh enggak kita renovasi rumah itu? Boleh enggak? Kita kontrak rumah, kita renovasi rumahnya orang. Yang tadinya 1 tingkat kita bikin 2 tingkat, boleh enggak? Iya, meskipun yang punya rumah nanti akan senang, tapi secara hukum asal tidak boleh kita melakukan tindakan. Kita hanya ditugaskan untuk menjaga rumah itu, rumah itu. Saya ingat di Jepang, informasi dari orang yang pernah menyewa rumah di Jepang, itu sampai memaku-maku rumahnya orang itu, dilarang itu. Karena memang betul, ya, kalau antum paku-paku, coba kalau antum sewa rumahnya orang, kemudian di sana sini antum pakui, setelah habis sewanya pasti yang punya rumah banyaknya paku. Akhirnya kan seperti itu, ya. Makanya di Jepang itu sudah informasinya di Jepang itu, kalau kita sewa rumah itu tidak boleh kita sembarang memaku. Jadi tugas kita untuk menjaga. Kita rental mobil, boleh tidak kita ganti bannya? Akan tidak boleh seperti itu para jamaah sekalian. Jadi tugasnya kita untuk menjaga barang itu dan kemudian membayar ongkos sewanya pada waktu yang tentukan. Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh akad sewa menyewa ini dibatalkan secara sepihak kecuali harus dengan izin pihak yang lain. Ya, ini sama dengan jual beli. Sewa menyewa ini sama dengan jual beli, ya.
Nah, ini beberapa hukum ya. Ya termasuk di sini disebutkan ya akad ijarah ini menjadi selesai kalau ternyata barang yang akan diambil manfaatnya itu rusak ya atau seterusnya, maka akad ijarahnya itu menjadi tuntas, atau ternyata manfaatnya sudah tidak bisa lagi didapatkan. Ya itu juga seperti kalau kita menyewa sumur ya, tapi akhirnya air di sumur itu sudah kering, maka otomatis akad ijarahnya menjadi selesai ya, dan seterusnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, beberapa hukum terkait dengan akad sewa menyewa. Jadi pada intinya sewa menyewa itu hampir sama dengan jual beli, cuma bedanya jual beli itu terjadi perpindahan kepemilikan, tapi pada akad sewa itu tidak terjadi perpindahan kepemilikan, yang kita ambil hanyalah manfaat dari barang tersebut. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang terkait dengan pembahasan muzara'ah dan musaqah. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, saya persilahkan. Ya. Ya. Terbakar. Kebakaran atau terbakar? Ya. Maksudnya setelah diperbaiki? Ya. Yang pertama, kalau terjadinya kebakaran itu karena sebab yang tidak di luar apa? Di luar batas kemampuan manusia untuk menolak kebakaran itu. Katakanlah di sekitarnya terjadi kebakaran, akhirnya ikut terbakar, bisa tidak ditolak itu? Bisa kita api jangkau datang ke sini, kan tidak bisa itu. Harusnya kalau tidak ada unsur kelalaian, setelah diperbaiki maka harusnya tetap berlanjut akad itu. Ini maksudnya rusak kalau memang rusak ya ya memang barangnya rusak sehingga tidak bisa lagi diambil manfaatnya. Nah, apakah nanti kalau memang belum selesai waktunya, itu kan ada persoalan lagi. Apakah ongkos upahnya itu dikembalikan atau nanti disepakati lagi ketika sudah diperbaiki? Itu tergantung dengan sepakatan. Tapi kalau seperti itu tadi, setelah diperbaiki rumahnya tanpa ada unsur kesengajaan, makanya tidak boleh sebenarnya. Dia bisa menuntut, yang menyewa itu bisa menuntut sisa sewanya atau dikembalikan biaya ongkos sewa yang telah dia bayarkan. Katakanlah dia sewa rumah ini 5 tahun, ternyata baru 2 tahun terbakar tanpa ada unsur kelalaian. Harusnya setelah diperbaiki orang itu berhak kembali untuk mengambil manfaat atau dikembalikan upahnya sesuai dengan kesepakatan. Ya, wallahu a'lam. Ya, ya silakan. Ya. 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 Ya, ini harus dengan seizin pemilik rumah. Ya. Atau harus diketahui oleh seizin pemilik rumah. Karena bisa saja
seorang itu menyewakan rumah itu karena dia melihat orang yang menyewanya ini dia orang tertentu. Ketika sudah berganti orang, maka pasti dia akan berubah pikiran. Ya. Jadi secara hukum asalnya kita tidak boleh menyewakan apa yang kita sewa. Kita rental mobil ya. Kita rental mobil. Kita rental 2 hari, baru satu hari sudah selesai kita pakai, masih ada 1 hari lagi. Daripada saya kembalikan, mendingan apa? Saya rentalkan lagi kepada orang 1 hari. Boleh tidak itu? Hukum asalnya tidak boleh, kecuali dengan seizin dari pemilik mobil itu. Karena yang diketahui oleh pemilik mobil itu, dia merentalkan mobil itu kepada kita, ya. Kecuali memang dalam kesepakatan awalnya, ya, boleh dipersewakan kepada pihak ketiga, maka itu tidak ada masalah, ya. Tidak masalah. Seperti hotel-hotel di Mekah itu, hotel-hotel di Mekah itu atau di Madinah itu sudah itu rata-rata bukan pemilik itu, jadi sudah disewa oleh orang tertentu selama 1 musim, umpamanya 1 tahun. Kemudian orang yang menyewa itu dia sewakan lagi kepada jamaah haji dan jamaah umrah. Kalau itu memang sudah mereka tahu, itu sudah sepakat bahwa memang tujuannya untuk disewakan lagi, maka itu tidak ada masalah, ya. Ya. Wallahu a'lam. Masih ada? Ya. Ya. Apa namanya? Pinjam pakai. Ya, kalau dalam akad itu yang kita lihat apa intinya, bukan apa namanya. Ya. Jadi meskipun dia kasih nama jual beli, tapi intinya apa tadi? Iya. Pinjam pakai ya. Sewa pinjam pakai. Iya. Maka ya lihat apa akadnya, tidak boleh dipahami akad jual beli. Ada satu akad yang dilakukan di sebagian perbankan syariah, namanya al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik. Akad sewa menyewa yang berakhir kepada kepemilikan. Nah, itu mungkin seperti itu. Jadi kita mau beli mobil ya, kita beli mobil, akad awalnya itu bukan beli, tapi akadnya sewa. Tapi di akhir masa penyewaan itu ada akad lagi, akad jual beli. Nah, itu namanya al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik. Jadi selama belum berakhir, maka status mobil itu adalah sewa. Jadi seperti kalau kita rental. Tapi nanti pada saat akan menjelang berakhirnya masa akad sewa itu terjadi akad jual. Tapi biasanya ongkos sewanya itu lebih mahal. Iya. Karena memang pada intinya dia ingin memiliki barang itu. Itu biasanya seperti itu. Itu al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik. Itu dibolehkan oleh sebagian para ulama. Ya. Jadi hukum asalnya dia sewa menyewa, tapi di akhirnya berpindah ke pemilikan. Ya. Oh, itu sewa pinjam pakai ya. Ya. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.